Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga Anda baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah mampir ke channel saya, yaitu channel Storypreneur. Saya Eri Prastiawan. Saya seorang storypreneur yang menjual training, menjual pengetahuan, menjual pengalaman. Sering sekali di dalam saya menjual training, saya bercerita. Untuk itu maka saya namakan Storypreneur. Pada video kali ini saya akan membagikan mengenai cara menghasilkan berkali-kali dengan mengerjakan sekali saja. Banyak orang menghasilkan berkali-kali itu harus dengan mengerjakannya juga berkali-kali. Namun ada juga orang yang mengerjakannya hanya sekali tetapi bisa menghasilkannya berkali-kali. Nah, ada pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu, yang mengerjakannya cukup sekali tetapi bisa dijual berkali-kali dan menghasilkan berkali-kali. Nah, menarik bukan? Untuk disimak. Nah, teman-teman, 3 hal yang dikerjakan hanya sekali tetapi bisa menghasilkan berkali-kali itu yang pernah saya alami adalah, yang pertama adalah menulis buku. Kemudian yang kedua adalah membuat video dan menguploadnya di channel YouTube. Kemudian yang ketiga adalah membuat modul-modul pelatihan, ya, program-program kursus dan pelatihan, dan kemudian dijual secara online. Nah, itulah 3 agenda, 3 pokok bahasan yang akan kita bahas di dalam video saya kali ini. Untuk itu stay tune, mari kita mulai dari pokok bahasan yang pertama mengenai menulis buku. Oke, baik. Agenda yang pertama adalah menulis dan menerbitkan buku. Ya, buku itu bisa diterbitkan dan dicetak berulang-ulang. Nah, ada 2 jenis buku. Yang pertama adalah buku non-fiksi. Ya, buku seperti buku-buku pengembangan diri, kemudian buku-buku mengenai leadership, buku-buku mengenai pengetahuan bisnis, mengembangkan bisnis, membuat sesuatu yang solutif. Kemudian jenis yang kedua adalah buku-buku fiksi, buku-buku yang berdasarkan cerita yang nyata maupun cerita yang tidak nyata atau hasil imajinasi dari pengarangnya. Nah, untuk buku-buku non-fiksi yang sering dicetak berulang-ulang, ya, sudah dari awal sampai sekarang udah puluhan tahun dicetak berulang-ulang. Contohnya apa saja? Yang pertama adalah bukunya Dale Carnegie, yaitu How to Win a Friends and Influence People. Ini dicetak mulai dari tahun 1936 dan sampai sekarang terus dicetak dan akan evergreen ke depannya. Ya, karena memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang solutif, bahkan transformatif. Kemudian yang kedua adalah buku Think and Grow Rich. Buku ini juga sejak diterbitkan pertama kali atau dicetak pertama kali sampai hari ini itu juga dicetak berulang-ulang. Bayangkan teman-teman, buku ini dicetak pertama kali tahun 1937. Ya, hanya selisih 1 tahun dengan bukunya Dale Carnegie itu tadi. Bayangkan sudah berapa puluh tahun. Ya, lebih dari berapa? 60 tahun, ya, lebih dari 70 tahun malah, ya, lebih dari 70 tahun. Ya, 80 tahunan. Ya, 80 tahun sudah dicetak terus. Kemudian buku The 7 Habits of Highly Effective People yang ditulis oleh Stephen Covey. Ini dicetak pertama kali tahun 1989, teman-teman. Dan sampai sekarang sudah
terjual 50 juta kopi atau 50 juta eksemplar. Stephen Covey-nya sendiri ya, kemudian juga tadi Think and Grow Rich-nya Napoleon Hill dan juga How to Influence People-nya Dale Carnegie, ya, masing-masing penulisnya itu sudah meninggal, tetapi bukunya selalu dicetak terus berulang-ulang, ya, dan ahli warisnya mendapatkan warisan ini. Nah, teman-teman, jika Anda memikirkan pekerjaan yang bisa Anda wariskan kepada ahli waris Anda, kepada keturunan Anda, kepada anak cucu Anda, pertimbangkanlah pekerjaan ini, yaitu menulis buku. Nah, itu bagian non-fiksi. Kemudian buku fiksi itu mungkin lebih besar lagi atau lebih banyak lagi ya, lakunya, ya, lebih banyak lagi penjualannya, ya, buku fiksi dan novel. Nah, saya akan memberikan contoh beberapa saja. Yang pertama adalah Harry Potter. Harry Potter ini adalah yang legenda atau pencapaian yang legendaris dalam hal menjual buku novel dan juga dalam penjualan filmnya. Ya, ini dari novel yang dibuat film. Kemudian yang kedua adalah buku Eat, Pray and Love, ya, yang ditulis oleh Elizabeth Gilbert. Ini merupakan kisah nyata dari penulisnya. Kemudian difilmkan dan dibintangi oleh Julia Roberts dan mengambil latar belakang benar-benar sesuai dengan kisah hidupnya, yaitu di Italia, di India, dan di Bali, di Indonesia. Kalau Anda belum membeli novelnya, saya sarankan Anda beli, baca. Dan kalau belum mau lihat filmnya, silakan dilihat. Film-filmnya mungkin ada di YouTube atau di Netflix. Kemudian yang ketiga, ini yang penulisnya adalah orang Indonesia. Dan ini berdasarkan kisah hidupnya juga, yaitu Mas Andrea Hirata dengan judul novelnya Laskar Pelangi. Ini juga difilmkan. Dan menjadi satu film yang box office juga dari film-film yang pernah dibuat di Indonesia. Dan juga sekarang buku ini atau novel Laskar Pelangi ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, mungkin lebih dari 20 bahasa sudah, dan semakin banyak terjual. Nah, ini mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi, itu bisa Anda buat sekali dan kemudian Anda bisa mencetaknya berkali-kali dan menjual serta menghasilkannya berkali-kali. Kemudian agenda yang kedua adalah video yang diupload di YouTube. Nah, ini juga membuatnya sekali, kemudian Anda bisa simpan di YouTube, kemudian itu akan long lasting dan evergreen, terus menerus, apalagi kalau video Anda memiliki kekuatan atau memberikan manfaat atau mentransformasi orang, itu disebut dengan evergreen. Ada 3 kategori video yang diupload di YouTube. Kategori yang pertama adalah kategori yang viral. Kategori yang viral ini biasanya adalah video-video yang menghibur, ya, yang video-video yang ringan dan menghibur, kemudian video-video yang merupakan berita yang trending gitu ya dan viral, kemudian video-video yang meliput sesuatu yang terjadi saat ini dan dibicarakan oleh banyak orang. Kemudian tipe video yang kedua adalah tipe video yang memberikan konten atau isi yang lebih dalam lagi, yang depth, ya, yang mungkin menginspirasi, kemudian memberikan motivasi, ya, kemudian ada menghiburnya juga dan ada beberapa emosi dari penontonnya yang terlibat. Kemudian tipe video yang ketiga, ini yang akan paling long lasting, yaitu tipe video evergreen. Tipe video evergreen ini adalah tipe video yang memberikan manfaat transformatif, ya. Berisi mengenai tidak hanya informasi, tetapi step by step untuk mentransformasi. Berisi sudah pada
materi mengenai metode dan tools yang dibutuhkan untuk merubah dari kondisi saat ini yang mungkin kurang menguntungkan atau kurang baik menuju ke satu kondisi yang diinginkan atau kondisi impian. Nah, ini yang biasanya video-video seperti ini walaupun subscribernya atau view-nya kurang, tetapi akan memiliki subscriber dan pemirsa yang loyal dan berkunjung berulang-ulang melebihi dari video-video yang tipenya depth dan viral. Nah, contoh-contohnya ya, saya memberikan contoh yang evergreen saja, ya, seperti video-video yang diupload oleh Simon Sinek. Ya, Simon Sinek ini memberikan banyak manfaat informasi, ya, manfaat konten dari videonya, terutama dalam hal leadership. Ya, dia banyak sekali memberikan tips-tips sukses leadership dan juga memberikan metode dan tools yang proven, ya, yang sangat digemari atau dicari oleh orang yang ingin menjadi seorang leader. Kemudian Dr. Joe Dispenza. Dr. Joe Dispenza adalah seorang yang ahli di bidang neuroscience. Beliau membagikan materi-materi yang diketahuinya dan dialaminya, ya, dialaminya sendiri, sehingga kontennya itu terasa sangat nature dan sangat terkesan dia betul-betul menjiwai dan betul-betul menguasai dan terkesan expert. Nah, itu contoh evergreen. Contoh berikutnya adalah Neil Patel. Neil Patel ini memberikan banyak sharing di videonya mengenai online bisnis, bagaimana langkah-langkah menjadi sukses di bisnis online dan juga online marketing. Demikian juga Pat Flynn. Dia memberikan banyak pengetahuan, banyak tips, ya, banyak tricks, banyak cara-cara yang stepwise gitu ya, yang step by step, yang jelas mengenai ya internet marketing, digital marketing, kemudian juga referral, ya, bisnis referral, bisnis afiliasi yang sukses. Dia seorang afiliator yang sangat sukses untuk menjual apapun di dunia digital atau online. Kemudian yang ketiga adalah online course. Ya. Online course ini sangat strategis, ya, sangat powerful untuk dijual, dan membuatnya hanya sekali. Anda membuat kursus online, tetapi tipsnya teman-teman, tidak sembarang online course itu akan laku. Online course yang akan laku dan dicari orang adalah online course yang betul-betul transformatif dan solutif. Jika teman-teman punya materi atau punya pengalaman transformatif dan juga pengalaman itu merupakan suatu solusi dari problem tertentu, nah ini potensinya sangat besar untuk dibuatkan online course dan menghasilkan banyak sekali pendapatan dan berulang-ulang. Ya, contohnya siapa? Satu adalah Geoffrey Setiawan. Ini orang yang mungkin keturunan dari Indonesia atau Asia yang tinggal di Amerika sana. Dalam 18 bulan dia menghasilkan 14 miliar. 8 bulan pertama. Apa yang dia jual secara online? Yaitu online course khusus untuk niche market relationship for a man. Ya. Bagaimana seorang laki-laki, seorang pria membangun hubungan kepada calon pasangannya atau pacarnya atau pasangannya di dalam keluarga. Nah, ini sangat diminati di Amerika sana dan di seluruh dunia. Ya, kursus ini sangat-sangat niche marketnya, dan juga Geoffrey Setiawan ini memiliki pengalaman yang terbukti di dalam relationship. Ya. Kemudian yang kedua, Vanessa Lau. Ya.
dia bisa menghasilkan 60-70 miliar rupiah dalam waktu 4 tahun. Luar biasa. Dengan sumber daya yang sangat sedikit. Ya, yang dia jual online course untuk para content creator. Niche marketnya khusus untuk para content creator. Kemudian itu di bidang yang dia master. Ya, dia master di bidang itu. Kemudian yang ketiga adalah Jill Terrace. Jill Terrace menghasilkan kurang lebih 60-200 juta rupiah per bulan. Dia menjual online course Heal Your Face with Food. Nah, ini merupakan pengalaman nyatanya dia. Dia punya masalah dengan jerawat di wajahnya yang dia harus ke banyak dokter untuk betul-betul menyembuhkan secara permanen jerawatnya. Sudah lebih dari 15 dokter dan hampir 2 minggu sekali dia harus perawatan wajahnya supaya jerawatnya tidak mengganggu dalam kesehariannya dia. Kemudian dia menemukan satu metode menghilangkan jerawat itu secara permanen dengan mengatur makanannya, mengatur pola makannya. Dan itu berhasil untuk dia. Kemudian dia buatkan online course-nya. Ya. Ini niche marketnya tercapai, yaitu Heal Your Face with Food. Kemudian juga ini merupakan keahlian dan pengalaman hidupnya secara nyata. Nah, teman-teman semua, ya, mengapa dari ketiga ini, dari menjual buku, membuat video di YouTube, dan membuat online course ini, mereka sukses, itu kuncinya adalah mereka memberikan tools dan metode transformatif, ya. Kalau nggak transformatif itu solutif, merupakan solusi dari sebuah permasalahan tertentu, atau mereka bisa membawa seseorang berjalan dari zero ke hero. Nah, paling tidak mereka sukses karena memberikan 3 hal ini. Kalau tidak transformatif, kemudian atau solutif, atau merubah dari zero ke hero. Nah, jika Anda ingin sukses menulis buku atau membuat video yang Anda upload di YouTube atau membuat online course, ya, pastikanlah Anda memberikan 3 hal ini. Transformatif, kemudian solutif, atau membawa atau merubah seseorang dari zero to hero. Bagi teman-teman yang memiliki program training atau kursus, ya, apapun itu, misalnya dari sisi untuk pelatihan profesional, kemudian juga training atau kursus untuk diet, pelatihan, training atau kursus untuk yoga, pilates, ya, mengenai coaching, mengenai life coaching, apapun yang bentuknya program dan Anda ingin membuat program Anda menjadi online bisnis, menjadi online program yang bisa Anda jual kapanpun, dimanapun, Anda buat sekali dan jual berkali-kali ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan ke dunia. Saya bisa membantu Anda bagaimana mengonlinekan program training atau kursus Anda menjadi sebuah bisnis yang online dan bisa Anda jual berkali-kali dan Anda bisa memiliki banyak waktu. Nah, silakan Anda bisa komen, like, dan subscribe jika Anda memerlukan bantuan untuk mengonlinekan program, kursus maupun training Anda. Nah, sementara itu, teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga Anda semakin sukses dan sehat selalu. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dadah.